Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Suryati dari Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dengan NPM 2021001031. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Formulasi dan Evaluasi Gel Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Kersen berdasarkan nilai Sun Protection atau SPF. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Dr. Heni Hindriani MSI selaku dosen pengampu metodologi penelitian serta teman-temanku yang saya banggakan. Video ini saya persembahkan sebagai salah satu tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Heni Hindriani MSI. Untuk mempersingkat waktu, berikut beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, latar belakang. Paparan sinar matahari secara berlebih dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan kulit, seperti kulit terbakar, penuaan dini, hingga menyebabkan kanker kulit. Di tengah maraknya informasi mengenai bahaya sinar UV yang dipancarkan oleh sinar matahari, tabir surya menjadi sebuah solusi sebagai pelindung kimiawi. Selain dapat melindungi kulit dari bahaya sinar UV, penggunaan tabir surya secara rutin akan menjadikan kulit terasa lebih aman dan terjaga, sehingga terlihat segar dan penuaan kulit pun dapat dihindari. Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai tabir surya alami adalah daun kersen. Saat ini produk kosmetik di pasaran sebagian besar masih didominasi oleh sediaan lotion dan krim. Sediaan dalam bentuk gel masih jarang ditemui, apalagi gel yang mengandung zat aktif alami dari ekstrak tanaman. Pada penelitian ini, sediaan gel dipilih karena mudah mengering, membentuk sediaan film yang sudah dicuci dan memberikan rasa dingin pada kulit. Berdasarkan uraian di atas, menjadi dasar peneliti untuk memformulasikan dan mengevaluasi gel tabir surya dari ekstrak etanol daun kersen berdasarkan nilai Sun Protection Factor atau SPF-nya. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana formulasi gel tabir surya yang efektif dari ekstrak etanol daun kersen dengan variasi konsentrasi ekstrak? 2. Bagaimana karakteristik fisik gel tabir surya dari ekstrak etanol daun kersen? 3. Berapa nilai Sun Protection Factor SPF gel tabir surya dari ekstrak etanol daun kersen dengan variasi konsentrasi ekstrak? Tujuan: 1. Memformulasikan gel tabir surya dari ekstrak etanol daun kersen dengan variasi konsentrasi ekstrak. 2. Mengevaluasi sifat fisik gel tabir surya meliputi organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, dan daya pelekat. 3. Menentukan nilai Sun Protection Factor gel tabir surya dari ekstrak etanol daun kersen dengan variasi konsentrasi ekstrak. Berikutnya, manfaat. 1. Memberikan informasi tentang potensi ekstrak daun kersen sebagai bahan dasar pembuatan tabir surya. 2. Mengembangkan sediaan gel tabir surya alami yang aman dan efektif untuk melindungi kulit dari sinar matahari. 3. Memberikan alternatif produk tabir surya yang lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hipotesis. 1. Ekstrak etanol daun kersen dapat diformulasikan menjadi gel tabir surya yang efektif. 2. Gel tabir surya dari ekstrak etanol daun kersen memiliki karakteristik fisik yang sesuai dengan standar gel tabir surya. 3. Nilai Sun Protection Factor SPF gel tabir surya dari ekstrak etanol daun kersen meningkat dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak. Berikutnya, tinjauan pustaka. Tumbuhan kersen dan taksonominya dapat diklasifikasikan yang sudah tertera pada layar. Tumbuhan kersen termasuk ke dalam tumbuhan liar yang rindang dan mudah berkembang biak walaupun pada suhu panas. Tingginya mencapai 12 meter, pohon ini mudah dijumpai di sepanjang jalan sebagai penyerap polusi udara dan peneduh. Selain bermanfaat sebagai tumbuhan peneduh, kersen juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Berikut kandungan kimia daun kersen dan manfaatnya. Untuk kandungan senyawa, daun kersen diketahui memiliki senyawa metabolit sekunder seperti saponin, tanin, alkaloid, dan flavonoid. Aktivitas antioksidan tertinggi dihasilkan oleh bagian daun menurut Kuntorini 2013. Untuk manfaatnya, kersen banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional antara lain untuk mengobati asam urat, menyembuhkan diabetes, meredakan gejala flu, dan mengobati kanker. Berikut penjelasan mengenai sinar UV dan tabir surya. Sinar UV adalah jenis radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan ditransmisikan dalam gelombang atau partikel pada panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Sinar UV adalah pemicu dari sintesa pigmen kulit yang terjadi pada sel pigmen di kulit epidermis bagian bawah. Tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk melindungi kulit manusia dari pengaruh sinar matahari dengan mekanisme perlindungan tertentu. Tabir surya mengandung senyawa yang dapat melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV, di mana mekanisme kerjanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dapat memantulkan dan membiaskan sinar UV yang mengenai kulit, dan secara kimia dapat menyerap sinar UV yang dipancarkan matahari.
Selanjutnya, sediaan gel. Gel didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif merupakan dispersi koloid yang mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersinya. Sediaan gel memiliki keuntungan, yaitu sediaan gel diformulasikan untuk penyebaran zat yang baik, memberikan efek dingin karena penguapan larutnya, penampilan sediaan yang jernih dan elegan, pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang, elastis, daya lekat tinggi namun tidak menyumbat pori-pori, dan mudah dibilas dengan air. Selanjutnya, evaluasi sediaan gel. Untuk evaluasi sediaan gel ini diuji dengan uji stabilitas fisik gel, di mana yang pertama uji organoleptik, viskositas, pengukuran pH, dan uji daya sebar. Untuk uji organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Untuk uji viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, di mana viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, maka makin besar tahanannya. Untuk yang ketiga, pengukuran pH digunakan untuk mengetahui pH gel, yaitu sesuai dengan pH kulit dengan kisaran 5-6,5. Untuk yang keempat, uji daya sebar merupakan kemampuan penyebaran gel pada kulit. Daya sebar yang baik akan menjamin pelepasan bahan yang memuaskan. Daya sebar gel yang baik yaitu antara 5-7 cm. Selanjutnya, nilai Sun Protection Factor atau SPF didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan oleh paparan sinar UV. SPF ini adalah nilai kuantitatif untuk mengukur efektivitas tabir surya dalam melindungi kulit terhadap paparan sinar ultraviolet. Semakin tinggi nilai SPF dari suatu produk atau zat aktif tabir surya, maka semakin efektif untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk waktu dan tempat, penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan menggunakan metode eksperimen di Laboratorium Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Alat dan bahannya, alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu gelas ukur, gelas kimia, kaca arloji, cawan porselin corong, mortar dan stemper, batang pengaduk, stirrer, hot plate, jangka sorong, spatula, rotary evaporator, spektrofotometer UVV, pH meter, viskometer, dan timbangan analitik. Bahan yang digunakan yaitu Aquades etanol 96%, daun kersen, gliserin, HPMC, metil paraben, dan propilen glikol. Berikut diagram alir pada penelitian ini. Yang pertama ada preparasi sampel. Daun kersen yang sudah dikumpulkan dilakukan sortasi untuk dipisahkan dari kotoran atau bahan-bahan asing sehingga dapat mengurangi jumlah pengotor. Kemudian dicuci dengan air mengalir, lalu dipotong kecil-kecil dan diangin-anginkan pada suhu kamar dan tidak terkena cahaya matahari sampai beberapa hari hingga kering. Daun yang kering ditimbang sebanyak 250 gram yang didapatkan, selanjutnya dilakukan ekstraksi. Untuk pembuatan ekstraksi etanol daun kersen, serbuk kasar dilakukan proses ekstraksi yaitu dengan cara merendam sebanyak 250 gram dengan pelarut etanol 96%, dihomogenkan dan dimaserasi selama 3 hari dengan sesekali pengadukan. Kemudian disaring dengan kertas saring sehingga diperoleh filtrat. Filtrat diluapkan dengan rotary evaporator sampai pelarutnya sudah tidak menetes dan dihasilkannya ekstrak kental. Untuk pembuatan formula gelnya, proses pembuatan gel dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan sesuai formula yang sudah ditentukan. Semua bahan ditimbang sesuai dengan formulasi. Sebelumnya dilakukan pemanasan Aquades hingga mendidih. HBMC dikembangkan dengan Aquades hingga berbentuk gel. Metil paraben dilarutkan dengan air panas. Ekstrak daun kersen dimasukkan ke dalam lumpang, kemudian ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dan digerus hingga homogen. Ditambahkan gliserin dan propilen glikol sampai homogen. HPMC yang telah dikembangkan dicampurkan ke dalam campuran, lalu ditambahkan dengan Aquades secukupnya. Uji fisik sediaan gel dilakukan pada hari kedua atau pada penyimpanan 48 jam. Untuk uji organoleptis, pemeriksaan organoleptis meliputi bau, warna, dan tekstur. Kemudian dicatat perubahan tekstur sebelum dan sesudah penyimpanan. Untuk uji kohomogenitas dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan di atas objek gelas, kemudian diamati adanya butiran-butiran kasar. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara sediaan ditimbang 0,1 gram, dioleskan tipis pada kaca arloji secara merata. Lotion dan gel harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya bintik-bintik. Yang ketiga, uji viskositas. Uji viskositas dilakukan dengan menggunakan alat viskometer. Dengan cara memasang rotor pada viskometer, kemudian dikunci searah dengan jarum jam. Lalu mengisi cup dengan sampel gel yang akan diuji. Setelah itu, rotor ditempatkan di tengah-tengah cup yang telah berisi gel. Kemudian alat dihidupkan, rotor nomor 2 akan mulai berputar. Kemudian setelah stabil viskositas dapat dibaca pada layar.
Untuk uji pH, pemeriksaan pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Air tersebut dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan larutan dapar pH 4, 7, dan 9. Sediaan lotion dan gel ditimbang sebanyak 0,5 gram dan dilarutkan dalam 50 ml aquades dalam gelas beker. Elektroda dicelupkan dalam beker gelas selama 10 menit dan pH meter diamkan sampai menunjukkan angka yang konstan. Yang kelima, uji daya sebar. Sediaan seberat 0,5 gram diletakkan di tengah kaca transparan berskala, lalu diletakkan kaca transparan lainnya pada bagian atas, lalu didiamkan selama 1 menit dan dicatat penyebarannya. Tiap tahap ditambah beban seberat 125 gram dan didiamkan selama 1 menit lalu dicatat untuk penyebarannya. Yang keenam, uji daya lekat dilakukan menggunakan 2 objek gelas, stopwatch, timbangan gram. Yang pertama-tama, gel dioleskan secukupnya di atas objek gelas, lalu ditutup dengan objek gelas yang lain. Kemudian ditekan dengan beban 0,5 kg selama 5 menit. Lalu beban diangkat dan 2 objek gelas yang berletakan tersebut dilepaskan sambil dicatat waktu terlepasnya kedua objek tersebut. Semakin lama kemampuan gel melekat pada kulit, maka kemungkinan jumlah zat yang dilepaskan dari basis atau bahan dasar untuk penetrasi ke dalam lapisan kulit juga semakin banyak. Berikut saya cantumkan daftar pustaka yang saya ambil dalam penyusunan proposal penelitian ini. Terima kasih yang telah menyimak beberapa penjelasan dari saya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.